Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi sahabat sosial semua, informasi tentang Alhamdulillah berhasil cek rekening saldo PKH sudah mendarat di kartu KKS para KPM. Alhamdulillah hasil pantauan di akun SIKNJ detik-detik pencairan PKH. Tahap kedua lewat kartu KKS sudah final dan data bayar sudah bisa dicek di akun SIKNJ pendamping sosial. Apakah teman-teman termasuk sebagai penerima PKH di tahap 2 ini? Yang cairnya melalui penarikan di ATM Himbara, baik itu di Bank BRI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Simak informasi lengkapnya, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share apabila dianggap bermanfaat. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Bulan Maret ini kita berada di pekan ketiga ini. Ada beberapa kabar bantuan sosial yang dicairkan, seperti bantuan cadang pangan pemerintah CPP periode Maret. Dan ada kabar baik bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Data penerimanya diproses di Kementerian Sosial. Sebagaimana keterangan dari Menteri Perekonomian bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 akan diproses pencairannya pada triwulan pertama. Nah, selanjutnya untuk mengenai bantuan BPNT dan PKH untuk tahap pertama di kantor pos, mulai kemarin dilanjutkan kembali penyalurannya setelah sempat tertahan karena dilakukannya penyesuaian pembayaran, sehingga di bulan Maret ini PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan baik PKH maupun BPNT untuk periode salur Januari hingga Maret tahun 2024. Untuk pencairan BPNT terdapat dua kelompok pencairan. Ada yang mencairkan 2 bulan yaitu Februari Maret, dikarenakan sebelumnya KPM telah terlebih dahulu mencairkan untuk periode salur bulan Januarinya, dan sebagian KPM masuk pada kelompok pencairan per 3 bulan bagi KPM yang belum sama sekali menarik bantuan BPNT-nya di tahun 2024. Bisa secara langsung tentunya mencairkan 3 bulan sekaligus sebesar Rp600.000 untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret tahun 2024. Baik sahabat sosial semua, untuk pencairan PKH di PT Pos secara langsung disalurkan bantuannya untuk 3 bulan sekaligus. Berbeda dengan bantuan PKH yang cair itu melalui mekanisme penarikan kartu KKS yang hanya cair per 2 bulan, di mana kemarin untuk bantuan PKH yang telah cair periode salur Januari, Februari, dan akan menyusul pencairan kembali untuk per 2 bulan alokasi Maret April. Nah, hari ini di aplikasi SIKNJ sudah mengalami perubahan yang mengarah pada pencairan PKH tahap kedua pencairan lewat kartu KKS. Siap-siap KPM menerima kembali bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, apa sahabat sosial semua,
akan menjadi target sasaran penerima PKH tahap kedua. Nah, kita langsung saja ke tanda pencairan yang pertama. Memasuki bulan di mana bansos yang disalurkan sesuai dengan periode salur berjalan. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk pencairan PKH tahap 2 periode salurnya adalah Maret-April lewat KKS. Nah, karena saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Maret dan 10 hari ke depan memasuki bulan April, maka kemungkinan besar pencairan untuk periode salur tahap kedua untuk kartu KKS PKH kemungkinan besar pencairannya di akhir Maret dan di awal April. Selanjutnya yaitu tanda kedua, pengesahan verifikasi ketidaklayakan terkirim ke pusat. Nah, sahabat sosial semua, hasil verifikasi ketidaklayakan penerima bansos yang diupdate di setiap bulannya itu dilaksanakan akan di daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah selaku pemilik wewenang yang menentukan kelayakan KPM di daerahnya dan batas pengiriman sekitar tanggal 4 dan tanggal 5 setiap bulannya. Tanda selanjutnya, proses penentuan KPM PKH tahap kedua sudah dilaksanakan dan begitupun evaluasi komponen telah dilakukan di sistem SIG-NG dan pantauan terakhir di SIG-NG. Data final closing telah ada sehingga data bayar bagi setiap KPM yang lolos sudah bisa dicek di aplikasi SIG-NG pendamping sosial. Nah, dari hasil yang lolos, final closing ini akan dilakukan proses cek rekening KPM. Selanjutnya kita ke tanda pencairan yang keempat, sahabat sosial semua. Selesainya proses verifikasi rekening KPM penerima PKH bila lolos, cek rekeningnya diverifikasi, maka tanda yang muncul di aplikasi SIG-NG adalah berhasil cek rekening. Nah, oleh karena saat ini sementara proses verifikasi rekening dan belum semuanya selesai, mungkin masih membutuhkan beberapa hari sampai selesai ke seluruh KPM seluruh Indonesia. Barulah masuk ke tahapan perubahan status berikutnya yang mungkin memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Kemudian, bila tahapan berhasil cek rekening selesai, maka tanda semakin dekat untuk pencairan, di mana di aplikasi SIG-NG sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda ini di aplikasi SIG-NG, maka dipastikan saldo bantuan akan diproses 1 hingga 3 hari ke depan dan KPM tinggal menunggu detik-detik pencairan tentunya. Selanjutnya, tanda pencairan yang memang dipositifkan memasuki ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH. Nah, itulah sahabat sosial semua beberapa tanda-tanda pencairan dimulai dari tanda memasuki bulan periode salurnya hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam BNPA SP2D. Untuk PKH tahap 2 periode Maret-April lewat kartu KKS. Semoga saja prosesnya lancar ya sahabat sosial semua. Jadi selama sahabat sosial semua tidak ada masalah dengan data kependudukan di Capil dan masih tergolong KPM yang dianggap layak di daerahnya dan masih memiliki kategori keluarga PKH seperti masih memiliki balita, anak sekolah, lansia, atau disabilitas, maka tak perlu khawatir bantuan tidak masuk. Kemudian informasi mengenai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Apakah sudah ada yang bisa dianalisa di akun SIG-NG? Nah, sampai hari ini bila kita mengecek untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000
belum nampak tanda-tandanya di akun SIG-NG. Namun, janji dari pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Menteri Perekonomian, rencana penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan dicairkan sebelum Lebaran Idul Fitri atau pada April tahun 2024 mendatang. BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan sebesar Rp600.000 dengan rincian tiap bulannya mendapatkan bantuan Rp200.000 yaitu untuk Januari, Februari, Maret. Sebagai bagian tentunya dari efisiensi pemerintah akan menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan dengan menggandeng PT Pos Indonesia selaku penyalur. Di samping karena biaya pengiriman yang lebih ekonomis, penyaluran juga bisa dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikutip dari kompas.com Jumat 8 Maret tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BLT ini akan dicairkan pada semester pertama tahun ini meskipun tanpa memberikan tanggal spesifikasinya. Bapak Airlangga menambahkan bahwa BLT mitigasi risiko pangan diharapkan dapat cair sebelum Lebaran, yang mengindikasikan penyaluran mungkin terjadi di sekitar bulan April tahun 2024. Penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan semester pertama ini, kata Bapak Airlangga. Jadi tunggu isbat dulu lanjutnya. Penundaan pencairan BLT ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat penerima manfaat mengingat bantuan tersebut ditujukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami akibat risiko pangan. Namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan ini dalam waktu dekat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan itu akan dievaluasi tiap 3 bulan lagi, ujar Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Hari Senin tanggal 29 Januari silam, semoga saja menjadi kenyataan. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial semua, demikianlah informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.